Saya lahir di Jember. Saya lahir dari keluarga yang mumpuni. SMP kelas 3 ya, tahun 92 itu bapak saya bangkrut. Siap, kumen-kumenin. Jadi hari ini saya juga ingin sharing pengalaman-pengalaman saya. Jadi orang itu selalu melihat kesuksesan orang lain. Padahal orang itu tidak pernah memahami bahwa dari dalam kesuksesan itu ada perjuangan, ada pengorbanan. Jadi saya ingin bahas kali ini tidak hanya kisah sukses saya sebagai pengusaha IT, tapi saya ingin membahas juga pengalaman-pengalaman saya yang membuat saya bisa menjadi manusia yang tegar. Ini memang agak panjang, tapi semoga bisa menginspirasi kemudian semuanya untuk bisa belajar bahwa kita tidak hanya melihat kesuksesan orang, tapi kita belajar dari kekurangannya. Itu akan saya bagi menjadi 5 step. Yaitu step pada waktu saya SD, saya SMP, SMA, kuliah, dan juga pada saat saya kerja memulai usaha ini. Jadi saya lahir di Jember, saya lahir dari keluarga yang mumpuni. Jadi termasuk keluarga yang ya lumayan kaya. Itu saya lahir di keluarga yang kaya. Rumah saya waktu itu di Jember juga lumayan besar. Tapi sebelum punya rumah yang besar tuh saya pernah tinggal juga di ruko papa saya itu. Jadi kalau saya lahirnya kan langsung kaya, tapi papa saya juga waktu saya lahir itu juga mulai dari toko batik keris, ada toko emas, akhirnya punya bank pasar. Nah, waktu kecil itu saya tuh paling suka bernetworking, yang mungkin kebawa sampai sekarang kemudian. Jadi saya tuh suka bernetworking. Teman saya itu banyak sekali, termasuk anak-anak kampung. Jadi zaman dulu saya SD itu, saya ingat banget, saya itu sering ke kampung, bermain sama teman-teman saya, main di sungai. Kalau hari libur itu dari pagi sampai sore main di sungai, main di sawah. Pulang-pulang udah dipukulin sama mama saya. Itu saya sempet ditaruh di WC, terus saya nangis terus. Karena memang saya ini tipikal orang yang suka nangis, suka iba. Jadi saya ingat banget tuh dipukulin mama saya sampai kaki saya itu luka, dibeset pakai sapu lidi. Itu zaman saya SD. Tapi zaman SD itu dengan berkat orang tua saya yang keras, saya itu di zaman SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu menjadi orang yang pintar. Dalam arti pintar belajar itu karena saya selalu mendapatkan ranking 5 besar di sekolah. Jadi waktu zaman SDK Maria Fatimah 2 itu saya selalu ranking. Jadi saya dipanggil kelas itu kalau lagi pengumuman ranking 1, 2, 3 itu saya dulu awalnya nggak ranking 3 besar. Tapi saya punya kemauan untuk menjadi ranking. Jadi saya belajar terus. Saya akhirnya masuk ke 3 besar dan dipanggil ke depan. Jadi tapi zaman dulu itu saya juga sering SKS. Jadi kalau sering bermain sama teman-teman sampai lupa belajar, dipukulin. Tapi saya tuh sering belajar kebut semalam kemudian. Dan saya ingat banget waktu zaman dulu itu saya saking nakalnya tuh sering ngajak teman-teman main. Sampai salah satu teman saya itu nggak pulang, main di rumah saya dan dilaporkan ke polisi. Itu kelas 3 SD, saya ingat banget itu. Sampai saya pulang, besoknya dipanggil sama guru, terus saya dimarahin sampai diskors itu karena saya katanya menghilangkan anak orang, menculik anak orang. Saya dulu juga sama, ingat zaman dulu SD itu sempat males, itu saya kalau nulis pelajaran itu asal nulis saja tanpa saya mengerti artinya apa. Tapi ya buktinya bisa juara, saya juga bingung. Baik lagi itu kilas balik saya SD, saya balik ke SMP, jadi zaman SMP juga sama. SMP saya tetap 10 besar karena saya juga orangnya suka belajar. Tiap hari juga gitu. Saya sempat main di rumah saya itu main bong. Waktu itu zaman di SD itu ada namanya bong sampai polisi datang karena itu kayak mercon gitu kan Mbak. Itu zaman-zaman saya SD SMP masih oke lah ya. Karena didikan orang tua keras. Jadi saya mau nggak mau dipaksa untuk belajar. Tapi karena saya orangnya nakal, nambeng atau dablek, ya gitu. Sering bermain-main terus gitu, main sepak bola, main layangan, main kelereng, apapun main. Kadang-kadang suka lupa untuk belajar. Tapi hasilnya selama SD SMP ini selalu bagus. Itu yang saya heran. Karena belajar kebut semalam itu SKS, sistem kerja semalam kemudian. Yang paling parah itu waktu saya kembali SMA. Ini saya ceritanya kilas baliknya nih. SMP kelas 3 ya, tahun 92 itu bapak saya bangkrut kemudian. Jadi pas SMA saya dititipkan ke tante saya. Jadi selama 3 tahun itu saya tidak tinggal sama orang tua, tapi tinggal di saya, di tante saya. SMA itu dibayarin oleh saya, tante saya. Jadi 3 tahun itu papa saya karena kasus waktu itu bangkrut, jadi bolak-balik ke Jember dan jarang berkumpul. Tapi itu saya ingat banget, SMA itu saya dablek banget kemarin. Dari yang biasa SD, SMP itu saya juara,
itu SMA langsung ranking 3 kemarin. Dari belakang. Itu saya ingat banget tuh kemarin. Kenapa saya bisa ranking 3? Saya tuh suka bolos kemarin. Jadi karena itu saya tuh sukanya itu harusnya A3, saya masuk ke A1. Karena gengsi, sombong. Makanya kemarin kalau memang kita nggak mampu jangan sombong, jangan gengsi. Karena saya gengsi masuk A1. Itu kalau pelajaran fisika, kimia, matematika saya nggak pernah masuk kemarin. Saya bolosnya itu tiap hari sama teman saya itu Jeffrey. Itu di Delta Plaza kemarin. Masih ingat mungkin kalau Jeffrey nonton ini itu tahu tuh. Saya bolosnya itu ke Delta Plaza sampai suatu hari dipanggil gurunya itu hampir tidak naik kelas saya. Itu dari ranking yang biasanya bagus langsung dari ranking 3 besar. Mama saya dipanggil, dimarah-marahin, saya pulang dimarahin, dipukul-pukul saya karena gak niat sekolah, karena memalukan orang tua katanya. Terus yang kedua saya juga sempat itu selain bolos itu hampir gak naik kelas. Jadi saya sempat berusaha minta tolong sepupu saya ngelobi gurunya supaya saya tidak dikeluarkan, tidak naik kelas. Itu pengalaman yang tidak lupa selama 3 tahun itu karena tidak pernah kumpul orang tua. Jadi saya tuh merasa kurang kasih sayang orang tua. Saya juga ingat dulu harusnya kita zaman SMA itu nggak punya uang. Kemudian saya tuh uang itu saya pakai untuk beli kartu basket. Itu duit saya pakai uang kartu. Harusnya uang itu untuk belajar, untuk beli buku saya beliin kartu basket kemudian. Salah satu teman saya ingat itu ada namanya Edwin. Edwin itu salah satu sekarang sutradara terkenal yang kemarin dapat Piala Citra di film Posesif. Itu teman saya SMA tuh yang dulu main kartu basket Michael Jordan dan apa aja tuh. Kalau dulu saya zaman dulu itu koleksi kartunya Jerry Stackhouse. Itu dari Philadelphia. Sama dari Orlando itu si siapa ya? Penny Hardaway. Saya ingat banget tuh kemarin. Pada suatu saat papa saya itu butuh uang, dia mau pinjam uang saya, harusnya ada tabungan. Saya ngomong terus terang, Pak, saya nggak bisa bantu, uangnya habis buat koleksi kartu kemarin. Ya udah, akhirnya zaman SMA itu saya coba lihat, saya lupa, saya 3 tahun itu nggak ngumpul orang tua, terus hasil juaranya juga anjlok. Apapun itu, SMA itu menjadi masa-masa kelam saya kemarin. Ya kan, nggak punya uang. Setelah orang tua saya bangkrut itu kemarin, saya itu melihat belajar apa itu arti pertemanan kemarin. Jadi memang saya itu orangnya suka berteman. Jadi kalau tiap hari itu banyak teman saya itu ke rumah itu main Nintendo, main sepak bola, main layangan. Tapi setelah orang tua saya bangkrut itu kemudian teman yang benar-benar teman itu berbeda kemudian. Jadi teman saya yang benar-benar teman itu ada mungkin 5 orang aja tuh yang selalu ingat saya. Yang lainnya ninggalin saya kemudian. Padahal itu zaman pada waktu SMP loh, bayangin ya. Bayangin kalau sekarang kita nggak punya duit, kita nggak sukses, punya teman pasti ditinggalin kemudian. Jadi waktu itu saya ingat banget itu ada teman saya namanya Andreas Adikaryo. Ada nama teman saya itu Felix, ada nama teman saya itu Budi. Budi itu udah meninggal kemarin kena demam berdarah. Ada teman saya namanya Leonardo Embing. Ada nama teman saya itu Agustinus Renata Oga. Itu teman-teman yang selalu ingat saya kemarin. Zaman SMP waktu bangkrut itu sisanya udah ninggalin saya kemarin. Karena papa saya bangkrut, jadi mereka pikir saya nggak punya uang, jadi dijauhin. Itulah arti pertemanan, bahwa teman itu selalu melihat bahwa kalau kita lagi susah, itu namanya teman. Tapi kalau kita lagi kaya, nggak usah teman kemarin. Semut aja pasti deketin kita. Jadi kita bisa melihat seseorang teman yang baik, sahabat yang baik itu pada waktu kita susah. Dan saya paling ingat zaman SMA itu adalah saya punya teman. Namanya adalah Charlie. Nah, teman saya Charlie ini yang tiap hari menjemput saya sekolah dari pagi, pulang ikut dia. Saya nggak punya mobil kemarin. Awalnya naik antar jemput, dan teman sahabat saya Charlie ini, yaudah Bas, ikut saya aja deh. Nanti pagi saya jemput, kebetulan rumahnya dekat. Saya di Kertajaya, dia juga di Dharma Wangsa. Dia jemput saya tiap hari itu. Saya dijemput dia, pulang ikut dia. Kadang-kadang kalau les itu saya ikut dia, karena lesnya sama juga. Itu saya nggak akan lupa teman-teman. Namanya Charlie. Itu orangnya baik banget teman-teman. Sekarang dia ada di Flores kalau nggak salah ya. Jadi teman saya baik banget tuh, namanya Charlie itu. Tiap hari saya jemput sama dia terus itu. Tapi sahabat juga banyak. Saya waktu itu karena saya orangnya suka networking, orangnya selengean, saya bisa gabung sama teman-teman yang mereka berteman udah dari SMP. Jadi saya mulai gabung, berteman, makin banyak teman. Nah, makin banyak teman tuh makin banyak rezeki teman-teman. Karena di sekolah itu nggak ada yang gangguin. Teman-teman lain mau berantem nggak ada, karena semuanya teman. Kalau semuanya teman nggak ada berantem teman-teman. Itu zaman SMA saya. Nah, yang paling penting yang saya tidak pernah lupa lagi itu zaman SMA itu saya udah ancur-ancuran, nggak pernah belajar. Pada waktu ujian, itu ujian NEM teman-teman. Ujian NEM itu saya nggak pernah belajar karena wah, dablek sekali teman-teman. Saya itu 100% nyontek teman-teman.
Teman saya duduk di sini, saya ingat banget tuh zaman SMA, saya duduk di sini. Jadi dia tuh namanya Alek, itu orang pintar kemarin. Dia name-nya berapa gitu ya, tapi name-nya sama saya kalah. Jadi kalau setiap kali dia ujian, dia cuma A, B, C, D. Jadi saya ngikutin dia. A, B, C, D, terus-terusan kemarin. Tapi yang luar biasa tidak mungkin terjadi, name saya lebih bagus dari name dia kemarin. Ini yang dinamakan mungkin orang rezeki kemarin. Jadi name saya itu bisa lebih bagus name dia. Padahal saya 99%, mungkin 100% nyontek dia. Karena saya nggak pernah belajar. Cuma happy-happy aja di SMA itu. Bolos, ya nongkrong, ya kan. Dan itu pertama kalinya saya merokok itu. Merokok di belakang, ketemu teman-teman yang itu ngerokok, itu maksud pertama kali saya ngerokok itu Surya. Saya ngerokoknya itu waktu itu di Bak Susim. Saya ngerokok sembunyi-sembunyi ngerokok itu. Itu zaman SMA kelam saya. Habis itu 96, saya pindah lagi tuh ke kuliah. Ya kan? Jadi pertama kali diterima itu di Trisakti. Padahal saya daftarnya banyak. Tapi karena saya itu daftar di Trisakti dulu, akhirnya saya ikut Trisakti kemarin-kemarin. Jadi Trisakti itu pertama kali penataran P4 itu juga masalah kemarin. Nggak boleh ngerokok, saya ngerokok di WC. Akhirnya ketahuan kemarin-kemarin. Saya itu sampai disuruh ngerokok 4 biji kemarin. Gini. Terus nggak boleh pegang gini kemarin. Sama senior-senior itu. Wah, itu setengah mati kemarin. Dan akhirnya saya lawan tuh senior. Dan suatu saat itu saya mau disuruh berantem sama senior. Saya siap. Ya kan? Tapi karena balik lagi saya orangnya ulet gini, akhirnya nggak jadi berantem, malah jadi berteman. Itu ya, teknik itu kita harus pelajarin kemarin. Jadi harus ulet. Ya kalau kita pura-pura berani, nggak apa-apa. Memang kalau saya orangnya kurang berani kemarin. Tapi gimana caranya kita harus lincah, set jadi temen. Gitu. Itu zaman kuliah juga sama. Pertama kali kuliah rajin kemarin. Wow, pertama kali maju. Ternyata kemarin buka usaha, kacau kemarin. Kuliah 9 tahun. Jadi zaman pertama kali saya kuliah itu namanya karyawan nggak ada. Saya 96 pindah sini itu tinggalnya di ruko. Satu ruko masih sewa. Kantor 1, 2 papa saya. Lantai 3 itu kamar saya sama karyawan papa saya yang udah kerja puluhan tahun. Lantai 4 itu kamarnya papa saya sama adik saya. Jadi tinggalnya satu ruko. Itu di ruko sini juga. Itu nanti fotonya bisa lihat tuh. Waktu itu papa saya pertama kali pindah 96. Saya kuliah di Trisakti. Papa saya pindah barengan. Itu mulai pertama kali saya kumpul dengan orang tua saya kemudian. Itu perjuangannya luar biasa. Ya pertama kali itu kita kuliah tuh naik mikrolet. Jadi kalau saya itu turunnya itu pertama kali naik mikrolet P12 atau M1 kalau nggak salah saya lupa. Itu turunnya ke Senen. Ya di Senen itu baru ganti patas P1 ke depannya Cempaka. Nggak ada namanya mobil kemudian. Kita nggak ada namanya mobil. Semuanya naik mikrolet. Kalau nggak gitu di depan Harmoni itu saya cegat. Kita naik P1 langsung depannya Cempaka. Itu perjuangan-perjuangan yang saya lakukan. Jadi itu berapa tahun ya saya naik mobil itu 96 97. Ya kurang lebih 2 tahun lah saya naik mikrolet, naik Kopaja. Setelah itu baru dikasih mobil Panther itu pertama kali itu kuliah udah naik Panther. Wah namanya zaman dulu pertama kali pindah kemarin papa saya bangkrut itu saya pernah sempat makan nasi putih dengan garam aja. Waktu papa saya belanja itu saya mau beli dia bilang, duitnya nggak cukup balikin aja. Jadi memang zaman-zaman susah tuh 96 itu. Mau makan aja susah, mau beli apa nggak ada namanya beli barang-barang atau jam mewah nggak ada lah. Itu zaman-zaman susah lah, kita belajar juga susah. Terus di Trisakti juga sama, nongkrong aja kerjanya tiap hari nongkrong di kos-kosan teman saya, nggak pernah belajar. Ya makanya itu kuliahnya 9 tahun kemudian. Pada waktu perjalanan kuliah itu ditawarkanlah double degree. Akhirnya saya dengan lincah ngomong papa saya, "Pak, saya mau ngambil double degree, yaitu kuliah di Australia, Perth." Begitu juga kemudian. Waktu pertama kali ke Perth itu dikasih uang kartu kredit untuk dipakai untuk belajar. Karena itu papa saya itu strict. Jadi saya itu sampai Perth itu bebas kemudian. Jadi uang itu saya pakai untuk happy-happy. Jadi tiap hari itu mabuk. Terus saya sempat juga udah 4 kali itu tidur di jalan. Ya teman saya namanya Harsono itu yang jagain. Terus teman-teman yang belajar tuh saya godain terus untuk saya ajak dugem semua kemudian. Yang paling lucunya lagi, saya tuh saking nggak punya duitnya, itu teman-teman yang mau les TOEFL itu bayar ke saya cash, saya pakai kartu kredit papa saya. Dan di akhir saya di Perth itu, saya tuh nggak punya duit, sampai telepon lagi ke orang tua saya untuk dibayarin tiket pulang. Itu saking gableknya kemudian. Wah sampai orang tua saya tuh marahin saya tuh udah, kamu tuh anak laki satu, tapi tindakannya waduh itu saya sampai pulang itu terakhir dimarahin suruh ngelis kemudian. Kamu di Perth tuh ngapain aja sih? Saya list kemudian. Saya di Perth 2 kali. Jadi harusnya 6 bulan, saya 5 bulan udah balik karena duitnya udah nggak ada. Pertama kali tinggal di homestay itu dengan orang-orang yang itu sampai nggak ada duit saya sewa kamar kemarin. Sewa kamar kecil cuma
2 kali 3 cuma ranjang sama lemari. Tapi papa saya nggak tahu itu. Duitnya habis sudah buat happy, buat macam-macam deh komen-komenin, ya kan? Wah, sampai itu terakhir itu saya nggak punya uangnya. Itu saya nyuri-nyuri minuman, kan waktu itu tinggal di kamar tuh kayak dom gitu, tapi kita sewanya per kamar tuh setiap lantai itu ada minuman-minuman, mereka sharing-sharing di satu kulkas. Jadi kulkas itu ada namanya Anton. Jadi saya pagi-pagi tuh bela bangun jam 3 pagi ke lantai lain, saya ambil susunya, saya ganti nama Basuki, saya pindahin di kulkas saya. Itu sampai zaman itu karena saking parahnya mungkin ya, pengalamannya tak terlupakan itu, dablek sekali kemarin. Pokoknya udah 4 kali tidur di jalan. Itu karena kalau di luar negeri itu kalau kita mabok tidur di jalan, taksi nggak mau ngambil. Nah, tapi memang kebetulan saya ini orangnya lincah, itu sampai bayangin kemarin. Saya itu bisa berteman sama orang-orang Vietnam di sana. Saya nggak ngerti juga kenapa itu. Jadi kalau saya pergi ke Perth itu karena banyak teman Vietnam. Jadi kalau party itu nggak ada yang berani. Itu kelebihannya kemarin. Baik lagi tuh kuliah kemarin ya kan. Terus juga sempat di Trisakti itu ikut tawuran. Wow, pernah juga ya toh. Terus yang pengalaman paling saya tidak pernah terlupakan di Trisakti itu adalah saya ikut pada waktu penembakan Trisakti. Jadi saya salah satunya di hari H itu saya ikut, tapi waktu sore saya ikut yang balik. Itu saya terdekam di dalam Trisakti itu sampai jam kurang lebih setengah 12 malam. Itu hari itu tidak masalah. Karena jiwa mudanya keluar, saya pulang dimarahin, besoknya berangkat lagi kemarin. Waktu itu Pak Amin Rais memberikan orasi di Trisakti. Itu saya sampai malam, tapi hal yang tidak terlupakan di Trisakti itu adalah waktu saya di kos-kosan teman saya Muwardi, saya mau pulang, itu ternyata di depan Roxy udah dibakar mobilnya. Waduh, saya tuh luar biasa takut teman-teman. Takut sekali waktu itu, saya bayangin tuh kerumunan udah deket, ya toh. Terus saya naik mobil saya tuh Panther. Hei, bakar. Saya udah lihat tuh mobil udah dibakar tuh. Terakhir saya buka kaca teman-teman. Saya minta tolong kepada Tuhan, saya keluarin jaket alma mater Trisakti. Bang, saya dari Trisakti ikut demo bang. Itu puji Tuhan teman-teman. Mereka tuh bilang, silakan dek lewat. Terima kasih anak Trisakti lewat. Akhirnya saya ngebut teman-teman. Itu lewat Cideng. Akhirnya sampai lah di ruko saya ini. Dulu ruko saya tuh tinggal di sini nih. Pas banget nih saya cerita nih. Nah, di sana waktu itu besoknya kerusuhan, ya kan? Itu saya 9 malam 9 hari itu saya jaga di sini nih. Saya tidurnya di BI. Itu bersama teman-teman. Waktu dulu tuh nggak ada ininya. Jadi nggak ada palingnya. Jadi saya 9 hari itu jaga gantian. Tidur bentar, malam jaga lagi. Karena saya mewakili orang tua saya untuk jaga tempat ini. Tapi alhamdulillah terlewati teman. Itu pengalaman tak terlupakan. Terus yang untuk kerusuhan Ketapang, saya juga tinggal di sini nih, kerusuhan Ketapang. Jadi banyak hal-hal yang saya lewatin. Kalau kerusuhan waktu itu saya juga lihat sendiri orang-orang pada jarak lewat di depan ruko saya itu. Itu pengalaman-pengalaman saya Trisakti yang tidak pernah saya lupakan tuh. Jadi ini sisi-sisi yang tidak pernah saya bicarakan sebelumnya, cuma ada di konten ini. Yang tahu cuma teman-teman sahabat-sahabat dekat saya. Bagaimana sih orangnya Basuki ini? Oh, orangnya dablek nih. Oh, orangnya dablek. Tapi saya terus terang aja, dalam berteman, saya nomor 1. Boleh dicek teman-teman saya semua dari SD SMP bahwa Basuki selalu menghargai pertemanan. Itu yang selalu saya pegang. Makanya kalau ada orang yang merasa itu tidak komit kepada saya, itu bukan teman saya. Itu banyak beberapa setelah saya usaha, itu banyak orang-orang yang tidak komit kepada pertemanan, itu saya tidak mau berteman lagi. Karena saya menghargai pertemanan adalah nomor 1. Dengan teman, bisnis itu akan lancar. Kalau nggak ada teman, bisnis nggak usah ngomong bisnis. Itu prinsip saya kemarin. Lanjut lagi di pekerjaan kemarin. Nah, kerjaan ini juga sama. Jadi pekerjaan ini saya itu sering kali itu pertama kali yang tidak pernah lupa, saya ditipu teman saya. Jadi saya pernah teman saya Jember itu 15 tahun nggak ketemu, telepon saya. Hei Bas, halo, ya halo. Namanya siapa? Wayan, namanya Wayan tuh. Saya ingat banget Wayan. Oh, Wayan ini salah satu dulu sahabat saya waktu di SMP. Dia main bola. Oh sorry, di SD. Itu saya ngoperasiin tangan dia tuh waktu ingat. Karena waktu di Jember dulu, papa saya lumayan kaya lah ya. Bas, tolong dong Bas beliin susu. Waktu itu saya curhat sama istri saya. Memang kadang-kadang kita harus mengikuti apa masukan dari istri. Saya bilang, Bas, masa sih orang nggak bisa beli susu untuk anaknya? Udah kasih aja, kamu nggak usah mau lagi. Akhirnya saya kasih itu 5 juta. Dia nangis-nangis terus itu. Akhirnya saya ajak dia ke Jakarta untuk kerja sama salah. Itulah salahnya, karena istri saya udah nggak setuju. Tapi saya maksa terus. Habis kerja sama saya, sempat menipu sekali. 30 juta itu. Akhirnya dia udah minta maaf, ya kan? Akhirnya kerja sama saya lagi. Ternyata saya ketipu kedua kalinya. Ya, pada waktu itu tadi kemarin di konten saya juga saya bilang tuh sales tidak boleh nagih. Jadi dia dulu waktu itu tukang masak di tempat warnet saya, terus saya pindah jadi sales dan dia waktu itu ngirim barang sendiri, nagih sendiri. Itu kurang lebih saya ketipu 1 miliar
itu dengan rate dolar 9 ribuan. Sampai hari ini dia buron. Dan apesnya salah satu teman dia yang terlibat itu saya masukin. Memang saya awalnya nggak tega masukin. Tapi karena dia itu selalu membela, itu akhirnya saya masukin, tapi akhirnya kalau nggak salah cuma 3 bulan aja. Itu pengalamannya tidak pernah terlupakan, saya ditipu oleh mantan sahabat saya waktu SD. Ya kan? Nah, setelah itu apalagi? Saya juga sempat ditipu karyawan, handphone. Saya juga sempat berselisih dengan salah satu prinsipal bisnis saya. Banyak lah. Pokoknya intinya bahwa saya kadang-kadang terlalu melihat pertemanan itu nomor satu. Jadi itu menjadi celah saya, kekurangan saya. Mereka itu selalu melihat saya itu dari sisi kekurangan saya. Mereka maksudnya dari sisi, itu yang selalu saya pelajari. Tapi saya selalu sekarang komit bahwa orang-orang seperti itu tidak akan pernah lama berteman dengan saya. Dari bisnis ini apalagi ya, selain ketipu, ya banyak lah. Zaman dulu waktu pertama kali mulai tender, itu banyak partner yang menipu saya. Tapi nggak usah khawatir. Jadi kalau kemudian dalam berusaha itu nggak usah takut untuk ditipu. Karena semakin ditipu, 1 juta itu baliknya 100 kali lipat. Yang penting kita ikhlas, punya integritas. Jadi jangan pernah takut ditipu. Nah, makanya dalam konten saya sebelumnya, itulah perlunya coach. Perlu mentor itu. Supaya pengalaman ini tidak terulang di bisnis pemula, teman-teman. Ya kan? Ya, jadi inilah sisi-sisi perjuangan-perjuangan saya, rintangan-rintangan yang saya hadapin sebelum saya mencapai kesuksesan hari ini. Ya meskipun suksesnya masih segini, saya pinginnya suksesnya gini. Nah, karena manusia tidak pernah berkurang. Tapi saya bersyukur dengan hari ini bisa hidup seperti ini, punya teman yang baik, kantornya besar. Ya kan, dulu itu kantornya itu cuma 1, ya kan, terus pindah lagi 2, masih berantakan, masih jelek. Ya kan, sekarang kantornya keren, ya toh. Terus karyawannya banyak, ya. Itu kisah sukses. Tapi orang-orang kadang-kadang belum melihat bahwa saya kuliah 9 tahun, sering ditipu karyawan, ya toh, sering dimanfaatkan ke teman. Tapi nggak ada masalah. Itulah adalah perjuangan, pembelajaran yang terus saya lakukan untuk mencapai kesuksesan. Semoga sisi-sisi ini, dari sisi positif, sisi negatif, menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Dan tadi saya lihat, sering orang bertanya, kok orang yang dablek itu selalu sukses ya? Orang yang nggak dablek itu, yang itu kok biasa-biasa aja? Nah, saya tahu jawabannya teman-teman. Nah, karena orang yang dablek itu selalu berpikiran, gimana sih caranya berkreatif. Jadi kalau zaman dulu itu, kita selalu ngakalin, gimana ya caranya bisa bolos nggak ketahuan. Kalau orang-orang yang jujur, tidak akan pernah berpikiran seperti itu. Yang ini kita gunakan terus dalam berbisnis. Wah, gimana sih bisnis kita supaya lancar? Mungkin seperti itu ya, mungkin. Jadi kalau orang yang dulu zamannya dapat itu selalu berpikir kreatif, kalau bahasa kerennya sekarang, untuk survive, ya kan? Ya mungkin ini kisah-kisah saya. Semoga menjadi inspirasi teman-teman semuanya untuk melihat, percaya pada diri sendiri, jangan pernah iri dengan kesuksesan orang lain. Kesuksesan orang lain itu menjadi motivasi buat kita untuk menjadi sukses seperti mereka. Jangan pernah iri dengan rumput tetangga, karena rumput tetangga belum tentu lebih hijau dibanding rumput sendiri. Itu adalah pengalaman saya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam bengis, salam totalitas.